Jadi jangan ngomong-ngomong ma'rifat. Kalau sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, ngomong ma'rifat, ngomongnya sama beduk wudunya. Sebab ma'rifat itu begitu. Tadi tuh harokatut ta'ati dalilul ma'rifah. Itu. Adanya pergerakan harokah, adanya pergerakan di dalam taat, di dalam ibadah yang kita lakukan itu menjadi bukti tuh dalilul ma'rifah tentang adanya ma'rifah. Untuk mengetahui diri kita itu sudah ma'rifat apa belum ternyata gampang. Di mana kita melakukan taat berarti kita sudah ma'rifah. Jadi syarat untuk ma'rifat itu taat. Kita sholat nih, kita sholat 5 waktu. Sholat itu perbuatan taat bukan? Taat kan? Sebab sholat itu perintah Rasul, perintah Allah. Nah, di mana kita sholat 5 waktu berarti kita sudah ma'rifah. Jadi orang itu bisa ma'rifat ternyata jalannya adalah taat. Berangkat kerja dari rumah ke pabrik, dari rumah pagi-pagi ke kantor, berangkat niatnya tadi mencari nafkah untuk anak istri. Itu kan kewajiban, perintah Allah, perintah taat bukan tuh? Taat. Berarti meskipun fisik kita ada di pabrik, meskipun fisik kita ada di bawah puun mede, ya, karena kita tujuannya ibadah, tadi taat, kita sedang ibadah, kita sedang melaksanakan taat, berarti meskipun fisik kita ada di bawah puun mede, ada dalam pabrik, tapi hati kita sudah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mesti meninggalkan dunia. Gua nggak mau ngojek lagi lah. Gua pengen ma'rifah, gua pengen dekat sama Allah. Begitu. Bang, ini makan nggak ada apa-apa aja bang. Udah tenang, ada Allah. Bang, anak-anak sekolah ini bayaran besok guanya bayaran. Abang kagak ngojek, udah tenang, rezeki dari Allah, ada Allah, tenang. Begitu. Gua mau ma'rifat ke Allah. Tuh, salah, bukan begitu. Ma'rifat bukan begitu. Ayo kerja, naik motor, ngojek atau segala macam, jadiin ngojek itu jalan untuk ma'rifat. Caranya ngojek yang bener. Ngojek ngoncengin bini orang melulu. Gimana tat? Kita ngojek, ngojek ya. Kama anna harokatal jismi dalilul haya, sebagaimana atau seperti bahwasanya gerakan badan itu, gerakan anggota tubuh itu jadi dalilul hayah, menjadi pertanda bahwasanya ada kehidupan. Siapa orang yang masih hidup tapi dianggap mati? Dengan dirinya tidak punya ma'rifat, enggak mengenal Allah, sehingga dia gerakannya enggak ibadah, kan begitu. Orang yang enggak sholat itu sama seperti bangkai berjalan. Kenapa demikian? Dia enggak taat, berarti dia enggak takut sama Allah. Dia enggak ngikutin perintah Allah, perintah Rasul. Makanya ada bahasa jauh dari Allah. Jadi pengen dekat sama Allah, taat. Pengen dekat sama Allah, ibadah. Wal mana anna ityanal abdi ta'ata lillahi ta'ala dalilun ala ma'rifatihi lillahi, bahwasannya itu kelakuan seseorang yang sedang melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanda bahwasannya di dirinya sudah mengenal Allah. Dirinya ada Allah. Tadi itu di mana-mana kita melakukan ketaatan, pertanda kita sudah kenal Allah. Jadi gampang. Jadi kalau besok lusa nih kita nih ketemu nih sama orang, sembahyang kagak, ngaji kagak, kerjaannya mabok, kerjaannya karaokean melulu,
kerjaannya joget-joget dulu, nggak pernah pakai kain, nggak kenal sama sarung, jangan lagi sarung BHS yang mahal, sarung gajah deprok aja di rumahnya nggak punya begitu. Tapi ngomong-ngomong makrifah, ngomong-ngomong Allah, ngomong-ngomong tasawuf, ngomong-ngomong torekot, jangan didengerin. Bagaimana Allah dia kenal, bagaimana dia kenal Allah, bagaimana Allah dekat sama dia. Wong catatan syaratnya kita kenal Allah, kita dekat Allah, pembuktian kita itu udah kenal Allah, ternyata ibadah, taat. Faida kasurat taatu kasuratil ma'rifah. Apabila banyak taatnya itu si hamba kasuratil ma'rifah, maka banyak pula ma'rifatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nih sembahyang waktu dikerjain, sholat sunnah kita kerjain, ngaji kita kerjain, sedekah kalau lagi punya duit kita jalanin. Semakin banyak kita melakukan ibadah, tanda taat kita kepada Allah dan Rasul, berarti semakin banyak juga makrifat yang ada di diri kita. Itu begitu. Wa idza qolat, dan apabila tuh kita ibadahnya sedikit, taatnya sedikit, qolat, maka makrifatnya juga sedikit. Tuh. Jadi kapasitas kita, makrifat kita itu bisa kita ketahui sendiri dengan jalan, dengan jalur ibadah kita. Kebalikannya, di mana kita bermaksiat, berarti kita terputus makrifat kita kepada Allah. Putus tuh. Jadi antara gerakan kita, kelakuan kita itu menunjang ada atau tidaknya ma'rifah di diri kita. Bahkan ada kan orang kelihatannya mah santai, katanya biasa, ngaji gak dia mah ada ngaji yang datang dia mah cenderung kayak ya cenderung kayak jatuluk. Kata kita mah dia cenderung dia nggak paham aja, padahal mah hatinya mah bersama dengan Allah, hatinya menzikir Allah 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 itu kan. Ada yang kadang-kadang sambil ngerokok, tuh rokok ape habis nggak ketahuan di tangannya. Atau lagi cenderung dikagetin, kita harus berprasangka baik. Kumpul nih ngaji nih, dia cenderung kayak cenderung, jangan ditegur, jangan tewel, jangan dikagetin. Kita berhusnudzon, waduh hebat anak, apa namanya lagi zikir kayak anak tuh zikir, tahu-tahu dapat setengah jam cipan itu berair ngekele kita ya. Wah, salah badai gua. Karena semakin banyak kita melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, perkara ibadah, di situ semakin banyak juga ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi termasuk kerjakah? Usahakah? Dagang? Kalau dagangnya benar, semata-mata karena taat sama perintah Allah sama Rasul, cara dagangnya benar, usaha, tani, kerja, karyawan dan sebagainya. Begitu. Kalau benar prakteknya berarti taat, berarti ada dalil ibadah. Nah, itu bisa makrifah. Jadi nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi ustadz, nggak mesti jadi buya, jadi ajengan. Kita pun yang orang biasa bisa bermakrifah. Caranya banyakin melakukan ibadah, taat. Paham? Ngerti? Li'anna zohiro mir'atul batini, li'anna zohiro, karena bahwasannya sesungguhnya perkara kelakuan zohir itu mir'atul batini adalah cerminan daripada batin. Laksana ibarat teko, kita tuang tuh teko, yang keluar dari dalam teko itu tergantung apa yang ada di isi teko. Kalau begitu dikeluarin, dikocorin isinya kopi, keluarnya kopi, berarti dalam teko itu kopi. Kalau yang begitu dikocorin keluarnya air putih, berarti isi teko itu air putih. Fisik itu adalah cerminan daripada apa yang ada di hati kita, batin. Kita ngomong kasar, kita ngomong begini begitu, sering memfitnah orang kalau macam, berarti
fitnahan yang keluar dari mulut kita itu adalah batin kita. Tuh. Ya, mudah-mudahan kita mah begitu Allah takdirkan, Allah kasih bahwasannya hati kita bersih, hati kita penuh dengan iman, penuh dengan takwa, sehingga kita bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian langkah kita, kerjaan kita pun insya Allah dalam melakukan ibadah yang baik-baik saja, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kalau kita pengen kenal sama Allah Subhanahu wa taala, banyakin aja dulu ibadah, banyakin aja taat. Bukti Allah bersama kita, bukti kita sudah bermakrifat, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita melakukan segala apa yang Allah perintahkan, melakukan apa yang Rasul perintahkan, dan mau menjauhkan, meninggalkan apa yang Allah dan Rasul larang. Itu adalah bukti kita makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan istiqomah bagi kita semuanya. La haula wala quwata illa billah. Makanya banyakin baca doa itu tuh, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca itu, banyak baca tuh. Dalam hal apa aja, la haula wala quwata illa billahil azim. Karena tanpa daya dan kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nggak bakal bisa. Karena ibadah itu, taat itu berat. Ya, mesti ada kekuatan yang luar biasa. Di antaranya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aja sekali lagi Allah takdirkan kita, berikan kekuatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi predikat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala.